Guys, kalian tahu nggak sih berita ini? Seorang suami di Pagar Alam, Sumatera Selatan tega mencelakai istrinya sendiri sampai meninggal cuma gara-gara kesinggung sama status WA istrinya. Miris banget asli. Jadi kronologinya tuh si istri yang berinisial Ika ini katanya emang sering banget dia tuh nyindir suaminya di status WA tiap mereka lagi marahan. Bukan sekali dua kali. Tapi ya udah sering banget sampai tetangga sekitar pun jadi tahu kalau mereka emang lagi ada masalah karena emang lihat dari status-statusnya si Ika ini. Nah, pas kejadian itu si Ika lagi kesel kan sama suaminya yang berinisial J. Terus dia bikin status pakai bahasa daerah gitu yang artinya tuh kurang lebih cowok ini bakal gue kasih aja lah gitu. Nah, awalnya si J ini tuh masih nanya maksud statusnya tuh apa gitu. Tapi si istri ini tuh bukannya minta maaf atau malah ngobrol baik-baik gitu sama suaminya. Dia malah nyolot ngomong ke suaminya tuh kayak, emang urusan lu tuh apa? Kalau nggak suka ya udah pergi aja sana gitu. Nah, dari situ emosi si suami ini makin naik. Mereka adu mulut lah sampai akhirnya si suami gak tahan emosinya terus mencek istrinya itu. Iya, istrinya sih sempet teriak minta tolong karena tenaga si suami itu udah kuat karena emang saking emosinya dan gak kekontrol. Lama-lama ya udah si istri ini melemas dan akhirnya nggak sadarkan diri. Pas sadar istrinya udah lemas, si suami panik. Dia langsung nelpon lah itu ketua RT di lingkungannya dan ngaku kalau dia habis melakukan KDRT ke istrinya. Di situ si RT datang sama beberapa warga dan ngecek kondisi istrinya, ternyata istrinya udah nggak bernafas lagi. Si RT ini akhirnya lapor polisi. Polisi datang, ya udah si suami ini atau pelaku ini udah pasrah tanpa perlawanan. Dan sekarang dia terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara dengan kasus KDRT sampai kehilangan nyawa. Nah guys, dari kejadian ini kita tuh bisa belajar banget kalau emang kita emosi itu jangan diluapin di status WA gitu. Mendingan kita tenangin pikiran dulu, baru kita ngobrol baik-baik. Mau itu sama suami, tetangga, orang tua, ataupun siapapun itu, lebih baik kita ademin dulu pikiran kita, baru kita bisa bicarain kalau emang lagi ada masalah, gitu kan. Sebisa mungkin diselesain baik-baik lah. Jangan dikit-dikit diluapin ke status gitu, apalagi pakai kata-kata yang nyakitin atau nyindir terus-terusan. Karena kita juga nggak pernah tahu kan mental dan emosi seseorang lagi ada di titik mana. Dan buat siapapun itu, ingat kalau marah bukan alasan buat melakukan kekerasan. Sekesal apapun, KDRT tetap gak bisa dibenerin. Semoga kejadian ini gak keulang lagi dan kita semua dijauhkan dari emosi yang bisa bikin nyesel seumur hidup.